kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya senang untuk mengajak kita menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan Ku Percaya Janji. Mari kita sama-sama menyembah. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya, janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya, janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Shalom dan selamat malam kepada sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima dan mendengar firman Tuhan kita pada malam ini, saudara. Dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu ini untuk kami mendengar dan belajar daripada firman-Mu Tuhan pada malam ini. Dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, apapun situasi kami saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan kalau Kau menjamah, menyentuh hati kami dengan kasih-Mu yang lemah lembut, menguatkan dan menghiburkan kami untuk kami tetap setia di dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa di sorga,
Kami siap mendengar firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus melalui ibadah kami pada malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, satu tema yang saya akan bawakan kepada kita semua pada malam ini yaitu orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, itu tema kita. Bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi semua kita yang mengandalkan Tuhan di dalam apapun situasi kita, apapun keadaan kita, akan mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita melihat Alkitab yang menjadi dasar renungan kita bersama-sama pada malam ini melalui ibadah online ini. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-16 ayat 23. Saya akan bacakan kepada kita semua. Di dalam ayat yang ke-23, saudara, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini ialah Paulus dan juga Silas. Mereka di kota Filipi pada waktu itu, saudara. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu peristiwa dan cerita ini. Bahwa mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan firman Tuhan bilang ayat 23, mereka berkali-kali didera. Tapi saudara, apa yang luar biasa, bahwa mereka tidak mempersalahkan situasi, keadaan di mana mereka berada saat itu. Dan statement firman Tuhan tidak ada menyatakan tentang keluhan mereka. Tapi apa yang terjadi saudara di tengah malam, kata firman Tuhan, ini yang mereka lakukan. Yang pertama berdoa, dan yang kedua mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kalau kita di dalam situasi ini? Bagaimana kalau kita di dalam keadaan Paulus dan Silas? Masihkah mulut kita boleh menaikkan doa? Masihkah mulut kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara? Tapi inilah yang dilakukan. Inilah yang dibuat oleh Paulus dan Silas. Saya percaya, saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam situasi keadaan pada hari ini, ada banyak masalah, ada banyak persoalan, bahkan juga saudara situasi yang tidak menyenangkan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di waktu persekolahan anak-anak ini. Sekalipun mereka tidak ada sekolah, tapi ada persoalan dan ada masalah yang terjadi. Adakah kita mengambil waktu kita untuk menaikkan doa? Adakah kita mengambil waktu kita untuk menaikkan pujian kepada Bapa di surga? Ingat saudara, tema kita pada pagi ini, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara tahu cerita ini? Firman Tuhan berkata setelah mereka berdoa, setelah mereka menyanyi pujian, semua orang di dalam penjara itu mendengar mereka berdua menaikkan pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata di tengah malam, suatu mujizat Tuhan terjadi. Suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang mereka alami. Walaupun di dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Menjadi pertanyaan dan persoalan kepada saya secara pribadi. Kenapa Tuhan tidak bekerja pada pukul 7 malam, pukul 8, pukul 9 atau pukul 10? Kenapa perlu tunggu tengah malam? Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat Paulus dan juga Silas. Bukan waktu Paulus, bukan waktu Silas, tetapi waktu Tuhanlah yang terjadi. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saudara. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya. Apapun masalah, apapun persoalan, beban, pergumulan yang kita hadapi pada hari ini, percayalah dan yakinlah
Bagi kita yang mengandalkan Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi ingat saudara, bukan waktu saya, bukan waktu saudara, tapi waktu Tuhanlah. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan bagi semua orang-orang yang percaya. Dan Paulus dan Silas mengalami pertolongan Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, poin yang kedua, mari kita lihat Injil Yohanes bab yang ke-20 saudara. Ayat 25. Firman Tuhan berkata saudara, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, apa maksud firman Tuhan? Poin yang kedua yang kita belajar pada malam ini saudara. Pasca tadi, semua kita berada di rumah. Setiap pintu gereja terkunci. Ini yang terjadi dan tidak pernah kita pikir dan bayangkan kalau pasca ini, pada tahun 2020 ini saudara, pada pasca ini semua kita menyambutnya dengan berada di rumah masing-masing. Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan saudara tidak dapat diatasi oleh pintu gereja yang terkunci. Kenapa saudara? Di dalam ayat 25, di dalam ayat 26, firman Tuhan berkata ketika pintu itu dikunci, murid-muridnya berkumpul dan berada di dalam, dan satu orang murid yang bernama Thomas yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Apa maksud firman Tuhan ini bagi saya dan semua kita? Maksud firman Tuhan ini saudara, kunci, pintu yang terkunci tidak dapat membatasi Yesus untuk masuk dan hadir di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, sekalipun keadaan PKP yang pertama, PKP bersyarat, PKP pemulihan ini, kita tahu semua itu tidak dapat membatasi kehadiran Tuhan untuk masuk di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Karena kita percaya tidak ada satu perkara pun yang dapat membatasi tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu saudara, saya dan semua kita bersyukur ketika pintu-pintu dikunci, Yesus hadir dan masuk di tengah-tengah murid-muridnya yang berada di dalam perkumpulan itu saudara. Dimanapun kita dapat mendengar dan belajar firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang telah menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Dan saya berdoa dan berharap dimanapun kita berada, biar firman Tuhan ini masuk dan tidak dapat dibatasi oleh kawalan pergerakan kita, bersyarat ataupun permulihan. Karena saya percaya Yesus mampu masuk dan memberi penghiburan dan keyakinan iman buat saya dan semua kita. Itu poin yang kedua saudara. Dan satu perkara lagi di dalam poin yang kedua, ketika Yesus sudah menyatakan salam kepada murid-muridnya, Yesus mendekati Thomas. Dan Yesus berkata, Thomas, coba pegang bekas luka ini, bekas lambung yang ditusuk ini. Apa tujuan Yesus ketika itu saudara? Dengan murid-murid yang lain yang ada bersama-sama pada waktu itu. Apakah Yesus bertujuan untuk mempermalukan Thomas karena dia kurang percaya? Bagi saya tidak, dan saya yakin tidak. Karena Yesus mendekati Thomas memiliki tujuan dan maksudnya. Dan maksud tujuan Yesus bukan mempermalukan Thomas, tetapi Yesus ingin meyakinkan Thomas bahwa dia benar-benar mati, bangkit, dan hidup. Kini saudara,
saya dan semua kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam saat apa, dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Tetaplah percaya kepada Dia yang telah memberi kehidupan, pengharapan bagi saya dan semua kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Thomas, dan murid-murid yang lain juga mendengar. Saya dan semua kita tidak melihat, tapi kita mendengar. Dan biar percaya kita itu tetap teguh kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Ingat saudara, Tuhan tahu segala apa yang terjadi di tengah dunia ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetaplah pada iman percaya kita, sebab Dialah Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga saya dan saudara semua. Firman Tuhan sebagai dasar renungan ibadah online kita pada malam ini. Sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya biar ada kemenangan, biar ada pemulihan, biar ada kuasa Tuhan, biar ada pertolongan Tuhan yang terjadi bagi saya dan bagi kita semua yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.